Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Dina Munte. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang norma. Apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa itu dapat menerapkan apa saja yang menjadi peraturan dalam masyarakat, baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah, untuk lebih memahaminya, kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu norma? Ya, norma itu adalah peraturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Peraturan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara tertulis maupun secara lisan. Yang dimaksud dengan secara lisan itu adalah peraturan itu tumbuh karena adanya adat dan kebiasaan dari masyarakat itu sehingga menjadi peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan ditaati di dalam masyarakat itu. Sedangkan secara tertulis itu adalah peraturan yang sudah memiliki atau disahkan oleh pemerintah baik itu secara pusat maupun secara daerah. Dan itu sudah dibukukan atau didokumenkan. Nah, peraturan itu atau norma itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu adalah norma atau peraturan yang berlaku dari hati nurani manusia atau diri seseorang. Nah, apa yang menjadi contohnya? Contohnya itu adalah ketika kita melihat seorang nenek yang mau menyeberang dan kita membantunya, itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Berarti kita itu masih memiliki hati nurani. Yang kedua adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan itu adalah etikat dan sikap kita yang menjadikan diri kita itu terlihat baik di dalam masyarakat itu. Apa yang menjadi contoh norma kesopanan? Nah, ketika kamu datang ke sekolah, kamu melihat temanmu, kamu menyapa. Dan yang kedua itu misalnya, ketika kamu datang ke sekolah, kamu melihat gurumu, ataupun tidak ke sekolah, kamu melihat gurumu misalnya, kamu itu menyapa. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Yang ketiga adalah norma agama. Di negara Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui. Ya, yang pertama itu adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama ini pasti memiliki peraturan. Nah, peraturan itu dilaksanakan oleh pemeluk-pemeluknya. Nah, jika kita melanggar peraturan yang ada di norma agama ini, maka sanksinya adalah dosa. Dari mana itu dosa itu berasal? Nah, itu berasal langsung dari Tuhan. Yang keempat itu adalah norma hukum. Nah, peraturan ini dibuat langsung oleh pemerintah pusat untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang ada di perkotaan maupun ada di desa. Nah, peraturan itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu memiliki tertib peraturan. Nah, misalnya apa saja? Yang pertama itu contohnya adalah setiap warga negara Indonesia itu wajib membayar yang namanya pajak. Yang kedua adalah setiap melintasi rambu lalu lintas harus mematuhi peraturannya. Dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang sudah disahkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah setiap warga negara itu harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu secara tertulis maupun secara lisan.
yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kita juga harus menghargai peraturan-peraturan atau norma yang berlaku dalam setiap daerah, baik itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home, dan sampai jumpa.